tidak pernah transparansi secara mendetail kepada masyarakat yang ada di Tondok Karena Gede. jelas bentuk kesepakatan perjanjian yang telah dibuat di dinas provinsi. Kami juga tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lewat, saya melihat kita semua ada berkumpul di sini untuk mensuarakan aksi masyarakat. Saya sebagai HRD manager. Jadi Bapak Ibu, saya yang bertanggung jawab kaitan dengan perekrutan karyawan. Pada pihak berwajib, pada Bapak Polisi, Bapak TNI yang saya hormati dan saya banggakan. Kami tahu di depan kami saat ini berdiri sebuah besi yang kokoh. Ada sebuah tembok yang menghalangi kami untuk melihat mereka ke dalam. Mainkan! Kalau saja niat kami tidak baik, jangankan tembok, besi pun bisa kami lipat-lipat. Tapi kami tidak mau itu. Kami tidak ingin itu. Kami hanya minta kesediaan pihak Alfamart untuk keluar menjumpai kami, mendengarkan aspirasi kami, menerima aspirasi kami, dan menjalankan permintaan kami sesuai dengan apa yang mereka buat, apa yang mereka sepakati. Sampai detik ini, sampai menit ini, mereka sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya. Apakah seperti ini tuan rumah terhadap tamunya? Sana aku cerita. Kami tidak akan apa-apakan kalau mereka keluar dengan baik-baik, bicara baik-baik. Tapi lihat sendiri, mereka tinggal di dalam. Entah apa yang mereka bicarakan di dalam. Untuk itu kami minta dengan baik-baik. Kami tidak datang mengenis, kami tidak datang minta. Kami datang menagih janji yang kami. Kalau tidak keluar, pulangkan. Rumah tidak berjuang. Jangan ada perantara. Jangan ada perantara. Yang tidak berkepentingan tolong menyingkir. Biarkan jenderal lapangan yang berurusan. Jadi baik untuk seluruh mas aksi, saya kira bisa kita kembali ke tempat masing-masing. Jangan terhambur. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan terhambur. Gerakan yang kita bangun hari ini gerakan yang terkonsolidasi. Tidak bakalan bubar kalau tidak keluar. Pokoknya keluar. Betul sekali. Bahwa kita tidak akan bubar ketika tuntutan kita belum tercapai. Namun saya ingatkan kepada kita bahwa untuk bagaimana tuntutan kita tercapai, kita juga mesti tertib dengan dengan satu komando yang disampaikan oleh jelas. Kemudian yang kemudian tidak berkepentingan, artinya kita di sini satu komando ya. Kita telah sepakati bersama bahwa dalam konsolidasi kita menginginkan kepada pihak perusahaan untuk hadir di depan kita, ya. Mereka keluar menemui kita. Namun Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa sepertinya tidak ada respon yang diberikan oleh pihak perusahaan. Tidak ada respon yang kemudian diberikan pihak perusahaan kepada kita. Maka saya yakinkan dan saya percayakan, ketika kemudian kami tidak dipertemukan dengan pimpinan dan tidak mendengarkan tuntutan kami, maka gedung ini kami akan segel. Kami jaminkan tidak ada aktivitas di sini. Dan kami sampaikan kepada seluruh pihak kepolisian bahwa kehadiran kalian di sini adalah melakukan pengamanan dan pengayoman terhadap mas saksi. Jadi jangan sekali-sekali pihak kepolisian itu kemudian malah memancing kami untuk tidak melakukan hal-hal yang sebaliknya. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut untuk menyampaikan pendapat kalian.
Ingat bahwa undang-undang sudah memberikan kita hak untuk bagaimana menyampaikan pendapat kita, baik itu secara lisan ataupun secara tertulis. Ya, jadi mungkin untuk orator selanjutnya Pak Wakil Jenderal Lapangan saya berikan. Baik, kami mengundang dengan hormat untuk orator selanjutnya kepada Pak Dewan yang mungkin bisa memfasilitasi kami bertemu dengan pimpinan perusahaan PT Alfamart. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, hari ini kita kehadiran salah satu anggota dewan dari daerah kita yang baru saja terpilih. Jadi mungkin dia bisa memberikan kita memfasilitasi kita untuk bertemu dengan pihak Alfamart. Nah, mungkin ada yang ingin dia sampaikan, ya. Jadi harapan kita ke depan, khususnya semua anggota dewan yang kemudian ada di Kecamatan Buah, betul tidak? Ada banyak anggota dewan yang ada di Kecamatan Buah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, kebetulan saya lewat, saya melihat kita semua ada berkumpul di sini untuk mensuarakan aksi masyarakat, dan hari itu adalah hari ini saya pas mau melintas ke kantor, dan ini adalah bagian tugas daripada saya, sehingga saya harus singgah untuk melihat dan memperhatikan warga Kecamatan Buah pada khususnya, pada umumnya untuk Kabupaten Lu. Saya sangat salut Bapak Ibu hadirin dari masyarakat Todopuli pada khususnya dan pada umumnya untuk Kecamatan Buah. Hari ini semua saya sudah dengar apa yang kita sudah suarakan, aspirasikan, dan insya Allah saya selaku anggota dewan, selaku perwakilan rakyat khususnya untuk Kecamatan Buah dan lebih kepada khusus untuk masyarakat Todopuli akan memfasilitasi kita semua. Kami tidak tuli, selaku perwakilan rakyat saya tidak tuli, saya tidak buta melihat keadaan ini, maka saya akan singgah. Dan hari ini semua apa yang disuarakan oleh keluarga, oleh mahasiswa selaku hadirin untuk menyuarakan keluarga demi untuk memberdayakan masyarakat, dan lebih khusus apa yang sudah tertulis yang saya lihat, yaitu transparansi perekrutan tenaga kerja lokal, memberdayakan masyarakat Todopuli pada khususnya selaku tuan rumah. Insyaallah lewat bapak pengamanan yang ada di hadapan kita bersama, saya akan berkoordinasi, dan ini akan saya tidak lanjuti. Kalau ini harusnya saya RDP kan di DPR, maka saya karena ini menyangkut masalah kemaslahatan masyarakat demi untuk kepentingan kehidupan kita bersama. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu, hadirin mahasiswa adik-adikku sekalian, saya ucapkan terima kasih. Makasih banyak. Jadi sembari menunggu Pak Dewan kita, Pada Bapak Dewan, kalau betul-betul mau mendengarkan aspirasi rakyatnya, panggil dia keluar. Jangan kami yang ke dalam mengemis. Ajak dia keluar. Wakili kami sebagai rakyat. Kalau memang betul-betul ingin mewakili suara rakyat, tarik dia keluar. Kenapa mesti kami yang ke dalam? Kami bukan pengemis. Bawa dia keluar, jangan kami yang ke dalam. Kami tidak mau ada kecurigaan bahwa ada pembicaraan intim di dalam. Kami mau terbuka kepada semua agar semuanya dengar apa yang kami tuntut hari ini. Kami jamin keamanannya. Di sini ada Bapak Polisi, ada Bapak TNI yang kami hormati. Jangan takut. Ajak dia keluar.
dengan wakil jenderal. Artinya apa? Agar bagaimana tuntutan kita ini bisa tercapai, kita juga mesti tertib sedikit. Lama sekali panas. Betul, Di dalam enak ber-AC. betul sekali. Jadi yang kita harapkan, mereka itu kemudian hadir di depan kita untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kita. Di mana sumbernya masalah ada di dalam sana. Di mana sumbernya masalah ada di dalam sana. Di mana sumbernya masalah ada di dalam sana. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ketika kemudian tuntutan kami hari ini kemudian tidak diindahkan, maka yakin dan percaya kami akan terus di sini dan akan menyegel daripada gedung Alfamart ini. Mengapa kemudian Bapak Ibu sekalian? Karena mereka telah mengingkari janjinya. Janji busuk. Betul, janji busuk. Janji busuk yang Sebusuk telur atom. Pasarnya pahangnya. Pasarnya pahangnya telur atom. Jadi mungkin kawan-kawan yang kemudian terlalu merapat di bagian-bagian depan, mungkin bisa kita ke belakang sedikit. Biar nih. Ya. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Betul. Yang jauh mendekat, yang dekat kita tertibkan. Jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama-sama satu komando karena cek ada nih. Oke Bapak Ibu, katanya perwakilan Alfamart sudah ingin bertemu dengan kita semua. Dijemput. Pertama-tama yang saya ucapkan untuk kita semua terima kasih karena masih ada rasa yang ingin melawan terhadap tirani. Maka hari itu ayo Bapak Ibu, tenang. Oke, mungkin saya ambil alih sedikit. Jadi apa yang menjadi poin tuntutan kita, capaian-capaian kita, agar bagaimana kemudian masyarakat yang ada di Todopuli ini bisa diberdayakan. Oke, mungkin langsung saja kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian dengar. Jadi baik. Ada di luar jadi dulu mikir apa diinfokan. Cek. Nah, jadi hari ini agar Bapak Ibu sekalian mendengarkan, di depan Bapak Ibu sekalian sudah ada masyarakat. Ini adalah masyarakat lokal yang ada di Todopuli. Masyarakat Todopuli. Sudah sampaikan sebelumnya, kami sudah sampaikan kepada kita bahwa harapan masyarakat di sini itu adalah untuk diberdayakan. Kami hadir di sini dengan membawa beberapa tuntutan. Yang pertama adalah bagaimana kemudian proses rekrutmen yang ada di perusahaan ini itu kemudian dibuka secara transparan. Artinya mengapa? Karena selama ini pihak perusahaan tidak pernah transparansi secara mendetail kepada masyarakat yang ada di Todopuli ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pihak perusahaan itu kemudian memberdayakan masyarakat di sini. Kami tidak meminta banyak pemberdayaan masyarakat itu. Kami tidak meminta bahwa jabatan-jabatan khusus itu diberikan kepada tidak. Masyarakat di sini juga sadar, ya. Nah, artinya mengapa kami hadir hari ini? Kami menagih daripada janji pihak perusahaan. Di mana janji daripada pihak perusahaan? Dia melalui poin-poin yang telah disepakati. Yang pertama itu adalah adanya perjanjian dari pihak perusahaan beserta dengan pihak pemerintah setempat.
tanda tangani dengan bermaterai yang sifatnya mengikat bahwa pihak pertama bersedia merekrut tenaga kerja dari desa Todopuli sesuai dengan pendidikan, skill dan non skill. Artinya apa? Kalian yang ada di depan kami ini berjanji ya, melalui surat perjanjian ini akan memberdayakan daripada masyarakat yang ada di sini, baik itu non skill ataupun berskill. Itu yang harus dipahami. Dan yang kedua adalah pihak tenaga kerja desa Todopuli bersedia bekerja di perusahaan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Betul, itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Dan beberapa poin selanjutnya, pihak perusahaan bersedia untuk senantiasa bersinergi dengan pemerintah setempat, baik itu dalam hal sosial kemasyarakatan, pemberdayaan UMKM lokal, dan tersebut tidak pernah diindahkan oleh pihak perusahaan. Kenapa kami kemudian sampaikan seperti itu? Sampai hari ini berapa masyarakat Todopuli yang dipekerjakan? Bahkan persoalan tes dites dicedokan nih. Itu yang ingin kami tuntut. Dan sesuai dengan yang terpampang di spanduk kami, transparansi, di mana transparansi ini sifatnya berapa Sulawesi Selatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini jelas ya. Rapat Komisi Penilaian AMDAL Sulawesi Selatan, artinya ini hasil rekomendasi daripada hasil rapat di provinsi, di mana poin-poin di dalamnya jelas. Dengan diadakan caranya bertahun, kami akan merayakan rencana yang baik. Kami sebagai pribumi meminta hak kami untuk diberdayakan. Jadi hari ini di depan semua masyarakat, Bapak Polisi, Bapak TNI, stakeholder yang hadir, memberi bahwasanya ketika permintaan kami dilakukan, maka akan ada gelombang aksi yang lebih besar daripada ini. Tetap tidak. Ini bukan ancaman. Di dalam kami mengalir dalam pemberontak, maka perlu Bapak yang ada di depan, petinggi-petinggi Alfamart, jangan salahkan kami ketika kalian yang ada di depan yang tidak mempunyai hati nurani, tidak mempercayakan masyarakat Todopuli. Betul tidak? Oke, baiknya ditolak. Ini yang meminta kejelasan. Karena jelas bentuk kesepakatan perjanjian yang telah dibuat di Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, oke. Yang kedua, proses perjanjian di dalam pemerintahan desa. Berarti ada bentuk kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. Nah, ini yang kemudian yang harus diperjelas daripada pihak perusahaan. Beberapa hari yang lalu sudah koordinasikan, tetapi pihak perusahaan tidak merespon secara baik-baik masyarakat. Sehingga ini yang kami mau perjelas, apa sebab sampai sehingga masyarakat Todopuli khususnya ini tidak diterima bekerja di dalam. Kami tidak terlalu menuntut persoalan skill, dan bahkan proses perjanjian ada 6 skill yang kemudian yang diutamakan di dalam. Nah, ini yang kami mau minta kejelasan pada hari ini, Pak. Ketika pada hari ini tidak ada kejelasan yang kemudian dibuat daripada pihak Alfamart, yakin dan percaya, jangan harapkan buat perusahaan dapat akan beroperasi di sini. Ingat ya, Pak. Oke, waktu dan tempatnya mungkin kami akan persilakan Pak untuk memberikan kejelasan kepada kami dan memenuhi daripada tuntutan masyarakat Todopuli itu sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta ada ruang. Ada ruang dalam hal ini, jangan terlalu terdesak. Ini SOP-nya pengamanan. Kami juga tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga sesuai SOP berapa jarak yang sudah ditentukan silakan dipenuhi, sehingga nantinya pihak perusahaan memberikan solusi yang terbaik untuk kita semua. Demikian. Jadi saya sebagai HRD manager. Jadi Bapak Ibu, saya yang bertanggung jawab kaitan dengan perekrutan karyawan. Ya. Jadi mungkin poin yang akan saya bahas adalah kaitan dengan bagaimana prosedur rekrutmen yang ada di Alfamart. Begitu ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan poin-poinnya. Ya. Jadi proses seleksi di Alfamart itu tahap pertama adalah administrasi. Iya Pak. Syarat administrasi yang pertama ini yang menjadi salah satu standar kita untuk memanggil atau mengundang calon karyawan untuk diseleksi.
Ya, administrasi sudah pasti jelas bicaranya sesuai dengan kualifikasi masing-masing jabatan yang tersedia. Ya, untuk ya, selanjutnya yang sudah lolos tahap administrasi akan lanjut melakukan yang namanya psikotes. Di dalam psikotes itu akan diukur kemampuannya. Ini belum bicara tentang skill pekerjaan ya Bapak Ibu. Ini baru kemampuannya akademik di sekolah. Ya, akan dilakukan tes. Biasanya kita menggunakan tes psikotes, ada aritmatika tergantung jabatan yang dilamar. Kemudian ada juga interview dengan HRD. Nah, setelah serangkaian ini lolos, maka akan dilanjutkan lagi untuk proses yang namanya interview user untuk level helper. Helper itu apa? Helper itu jabatan yang ada di warehouse nanti di gudang ini. Nah, ada juga yang namanya jabatan kru. Kru itu jabatannya nanti ada di toko. Gitu Bapak Ibu. Sampai di sini dipahamin dulu ya. Kemudian setelah sampai tahap interview user sudah oke, maka akan lanjut namanya TAS, singkatan dari Training as Selection. Pakai bahasa Inggris ya. Tapi artinya adalah seleksi dalam tahap training. Jadi dalam training itu bagian dari seleksi, belum jadi karyawan. Nah, setelah mengikuti TAS ini ya, kalau TAS saya bisa cerita, kalau untuk TAS untuk helper kurang lebih 2 hari. Ya, kalau untuk TAS untuk level kru kurang lebih sampai 15 hari. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk yang di gudang namanya helper, kalau yang di toko namanya kru. Ya, setelah menyelesaikan proses TAS, maka akan dilakukan penempatan bagi yang lulus. Penempatannya berdasarkan apa? Pasti lokasi kerja dengan domisili mereka. Jadi itu salah satu dasar kita menentukan penempatan. Kami juga tidak mau menempatkan orang yang bukan domisilinya. Tapi itu bisa jadi terpaksa kalau memang tidak ada source-nya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kalau bicara tentang ini kebetulan ada 109 orang yang direferensikan dari teman-teman. Ya, berkas yang masuk ya. Berkas yang masuk di kita itu ada 109 secara manual. Walaupun secara tes kita sebenarnya Bapak Ibu adalah semuanya serba online. Jadi memang rangkaian tesnya kita semuanya seleksinya melalui inputan yang ada di lamaran Alfamart. Bapak Ibu boleh juga follow di Instagram kita alfamart.karirluwu. Itu adalah web ataupun wadah kita untuk merekrut karyawan secara besar. Itu ada di Instagram ya. Kemudian Kemudian Bapak Ibu saya jelaskan dari 109 berkas yang masuk secara manual itu kemudian kita seleksi. Jadi ada sebanyak 49 berkas yang non administrasi. Artinya tidak memenuhi standar kualifikasi yang kita punya untuk administrasinya. 49 Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sisanya dari 109 dikurangi 49 tersebut kita lakukan seleksi juga. Untuk yang seleksi yang tahap selanjutnya adalah yang oke administrasi lanjut interview user ada sebanyak 17 orang. Kemudian